Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Mengapa pendidikan kewarganegaraan dikelompokkan dalam mata kuliah MPK? Universitas memberikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau MPK sebagai pengembangan kepribadian, karena pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa-mahasiswa menjadi warga negara yang baik sekaligus paham antara hak dan kewajiban, dapat hidup berdemokrasi nasionalis dengan dibekali nilai-nilai moral, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan juga merupakan pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil, dan berkarakter, hingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya. 2. Salah satu faktor pembentukan identitas bangsa adalah faktor primordial. Jelaskan bagaimana maksudnya. Primordial merupakan pandangan hidup berdasarkan ikatan kekerabatan, kesamaan tradisi, suku, adat istiadat, daerah, bangsa, dan nilai-nilai budaya. Faktor-faktor primordial ini dapat membentuk bangsa dan negara, bukan hanya membentuk pola perilaku yang sama. Primordial juga menciptakan persepsi yang sama tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan. 3. Menurut Anda, konstitusi di Indonesia digolongkan ke dalam kategori nilai apa? Konstitusi dikatakan mempunyai nilai normatif apabila mengandung nilai atau value yang ideal. Konstitusi dalam pandangan nilai normatif tidak hanya dilihat hanya sebatas kesepakatan tertinggi dan terbentuknya teks saja. 4. Jelaskan mengapa orang penting menyadari hak dan kewajibannya. Kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara harus dimiliki oleh setiap warga negara agar terciptanya Indonesia yang sejahtera. Dengan adanya kesadaran tersebut, maka akan menumbuhkan persatuan dan kesatuan warga negara dan menimbulkan rasa cinta terhadap tanah air. Warga negara yang memiliki kesadaran tersebut adalah warga negara yang berperilaku sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku di negaranya, maupun norma agama, budaya, dan sosial di masyarakat. 5. Jelaskan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pertengahan abad ke-5 SM. Demos dan Kretos adalah sebutan untuk sistem politik yang berlaku di beberapa kota Yunani saat itu, salah satunya Athena. Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi bertolak belakang dengan monarki. Dalam sistem monarki, pemerintahan dipegang oleh raja, ratu, atau kaisar. Sistem demokrasi juga berbeda dengan oligarki. Dalam pemerintahan oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang. Demokrasi juga berseberangan dengan sistem aristokrasi atau pemerintahan oleh kelas istimewa. Demokrasi juga beda dari despotisme atau pemerintahan absolut oleh satu orang.